peran organisasi mahasiswa mendorong perubahan dalam pendidikan di kampus. Halo Sobat Binaka, kembali lagi dengan Binaka Bincang Anak Kampus dengan tema Revolusi Peran Organisasi Mahasiswa Mendorong Perubahan dalam Pendidikan di Kampus. Sebelumnya saya kenalkan terlebih dahulu, saya Nawirul Karoma sebagai host 1 dan rekan saya Anin Zakia sebagai host kedua. Dan di sini kita dengan pemateri Kak Feby dari BEM FKIP, Kak ya. Betul banget. Baik, sebelumnya akan dibacakan CV dari teman saya. Silahkan dibacakan, Kak. Baik, terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang bernama Latifah Feby Mujidiatama. Kakak ini sebagai mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk riwayat pendidikannya yang pertama yaitu SMP Negeri 2 Kota Bekasi, yang kedua SMA Negeri 6 Tambun Selatan, dan yang sekarang di Universitas Muhammadiyah Malang di Prodi Pendidikan Biologi. Nah, kakak ini juga pernah mendapatkan nominasi mahasiswa terbaik Prodi Pendidikan Biologi tahun 2022. Untuk pengalaman organisasinya yaitu Wakil Gubernur Mahasiswa BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sekretaris Divisi Bidang Pengembangan dan Penalaran Hima Bio UMM, dan Ketua Sekbid 4 OSIS SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Baik, sangat luar biasa sekali ya CV dari pemateri kita kali ini. Mendapatkan gelar mahasiswa terbaik. Terbaik. Sungguh baik. Iya, luar biasa sekali. Baik, langsung saja nih Kak ya, biar tidak lama-lama. Mungkin Kakak masih ada kegiatan habis ini? Oh, nggak ada kok, udah kosong. Oh, alhamdulillah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan bertanya tentang revolusi organisasi. Menurut Kakak nih ya, revolusi organisasi yang perlu dilakukan itu yang seperti apa, Kak? Oke, mungkin saya izin menjawab ya di sini. Jujur saya baru pertama kali podcast, jadi mohon maaf ya teman-teman semuanya kalau misalnya nanti ada merasa kurang jawaban dari saya ataupun ada jawaban yang kurang berkenan dengan teman-teman semua gitu ya. Oke, jadi peran revolusi organisasi, kita membahas mengenai revolusi terlebih dahulu nih ya. Revolusi sendiri kan memiliki arti sebagai perubahan seperti itu ya. Jadi perubahan besar yang terdapat di sebuah organisasi yang menuju ke organisasi itu lebih baik seperti itu. Nah, pokoknya di dalam revolusi ini tuh harus ada pembaharuan, bukan pembaharuan mengenai strukturalnya saja, namun kita harus memperbaharui pola berpikir kita gitu. Jadi kita harus menerapkan aksi kita gitu langsung. Iya, betul sekali, langsung menerapkan aksi kita. Lalu kemudian kita juga harus meningkatkan relevansi organisasi kebutuhan mahasiswa. Maksudnya itu gimana? Jadi kita tuh harus mewadahi kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa itu tuh butuh apa sih sekarang ini gitu kan. Contohnya kayak misalnya dalam waktu dekat ini kan ada kegiatan Rektor Cup nih. Jadi kita tuh harus mengetahui minat dan bakat mereka itu tuh ada di apa. Jadi kita mendelegasikan mereka lalu menyalurkan bakat mereka seperti itu. Kan lumayan ya kalau misalnya mahasiswa tersebut tuh daftar di Rektor Cup lalu mendapatkan sebuah sertifikat. Betul kan, bisa menambahkan SKPI kan kalau di UNM itu kan. Ya, lalu kita tuh dengan cara berpikir dengan kita menjadikan organisasi ini tuh sebagai tempat tumbuh dan berkembang seperti itu. Kan kalau misalnya masuk organisasi tapi kita nge-stuck di situ-situ aja kan sama aja, kita hanya membuang-buang waktu saja. Ya kan? Kan di organisasi kita di organisasi itu lebih berkembang gitu. Betul banget. Iya, kita kan banyak belajar mengenai kedisiplinan, terus komunikasi, cara atur waktu juga, betul kayak banget, waktu gitu, betul banget. Terus apa ya? Ya pokoknya semacam hal itu. Lalu kita harus pola berpikirnya gimana cara pendekatan kita tuh ke mahasiswa tersebut seperti itu. Kan kalau dulu itu lebih ke kuno gitu ya. Sekarang kan era digital betul gitu. Banget kan, kita kan lebih adaptif gitu ya. Jadi kita tuh harus mencari cara bagaimana kita tuh bisa mengetahui yang tadi sudah saya katakan, kebutuhan mahasiswa itu sendiri gitu. Dan kayak kita
mengembangkan kayak kan dulu yang katanya kakak kuno terus sekarang Modern. digital, kita harus biar gimana sih mahasiswa ini nggak bosen gitu Iya, kan kak ya. betul banget. Kita juga harus apa ya, sifatnya di organisasi yang sekarang itu harus transparansi. Iya. Iya. Kenapa nggak ada kenapa dulu itu kan mungkin dibilang transparansi juga mungkin iya, cuma sekarang itu kan kita kan lebih gimana ya, lebih mahasiswa itu lebih banyak speak up, lebih Iya, banyak ingin tahu lebih banyak. akan suatu organisasi gitu. Iya. Jadi mungkin bisa dengan contoh, saya ambil contoh misal kayak dilakukannya laporan pertanggungjawaban akhir. Iya, Seperti LPJ. itu. Iya, benar, LPJ-an. Kan kita kan bisa memberitahu kepada audiens kalau misalnya nih kita tahun nih ini kita udah melakukan apa saja. Ya, seperti itu. Kita ini udah melakukan apa saja, terus hal-hal yang sudah kita lakukan tuh tujuannya proker ini untuk apa, seperti itu. bagaimana berjalannya gitu kan. Iya, ya. betul banget. Lancar apa tidaknya. Iya, betul. Iya, jadi dari organisasi itu kita dapat menambah wawasan lebih, Mengatur waktu. ya, Iya, mengatur waktu waktu. dengan baik teman-teman. Bisa Lanjutkan. Iya. Oke, saya di sini akan membacakan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sih organisasi mahasiswa saat ini dapat menjadi agen perubahan dalam sistem pendidikan di kampus Kak? kalau menurut saya menjadi agen perubahan itu tuh lebih kepada anggota pada suatu organisasi itu sendiri. Kenapa saya bilang anggota? Karena setiap manusia itu bisa menjadi agen perubahan. Iya. Seperti itu. Asal dengan syarat kita itu tuh bisa peka terhadap lingkungan seperti itu. Iya, kan kalau misalnya kita nggak peka, kan kita Kan kita sama Nggak, saja. iya betul, Ya, benar, sama enggak. saja seperti mahasiswa yang Iya. lainnya seperti itu. Jadi buat apa kita masuk ke dalam suatu organisasi kalau misalnya kita tuh nggak peka akan permasalahan-permasalahan yang ada di kampus seperti itu. Ya misalnya kita juga notice nih, misal mungkin ini hubungannya dengan institusi, dengan kampus ya, kayak wifi-nya ini lemot nih gitu kan, terus banyak aspirasi yang masuk nih, terus kita bisa bantu mentabulasi aspirasi tersebut gitu, terus kita laporkan ke kampus seperti Oh, itu. seperti itu. Terus menampung. iya, terus kita juga mungkin dalam organisasi ini tuh menjadi agen perubahan, kita bisa membuat suatu kegiatan menurut saya yang bermanfaat gitu, seperti kegiatan Binaka ini. Iya kan, ini kan bermanfaat banget kan buat teman-teman semua kan. Iya, Terus bisa. kegiatan-kegiatan seminar yang lainnya Iya, seperti itu. kayak apa? Workshop gitu kan ya? Iya, benar banget. Workshop juga. Pelatihan-pelatihan Iya. kepemimpinan, pokoknya yang melatih soft skill dan hard skill teman-teman dari semua seperti mahasiswa itu. gitu. Iya. Biar agar lebih aktif gitu kan Iya, ya. benar banget. Jadi Biar tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu. Iya, benar. Kuliah. iya, jadi agen perubahan itu udah ada di dalam diri kalian sendiri teman-teman. Yang Jadi penting kita mau gitu ya. iya, yang penting kalian itu harus aktif, kalian tuh harus sadar tanggung jawab, Iya. peka juga, benar banget. Seperti itu. Kayak gitu penjelasan dari apa kan tadi? Agen perubahan. Agen Kak, ya. perubahan, iya. Terus dari agen perubahan nih Kak, saya membawa pertanyaan tentang apa sih perbedaan peran organisasi mahasiswa zaman dulu dan dengan organisasi mahasiswa yang masa kini dalam konteks pendidikan. Kan kita ada di era FKIP nih Kak ya. Benar banget. Itu bagaimana Kak? Oke, kalau menurut saya itu peran organisasi zaman dulu kita bisa melihat dari fungsi dan tujuan organisasi zaman dulu ya. Saya tuh dulu melihat kalau organisasi zaman dulu tuh bersifatnya kaku, ya nggak sih? Terlalu kayak Terlalu ideologis Ini gitu. terus gini. Kayak sifatnya Apa? tuh memaksa seperti itu. Jadi kebanyakan orang-orang luar sana itu menganggap bahwa organisasi itu adalah wadah apa ya, wadah sebuah paksaan, wadah ajang apa ya, kayak ya untuk memaksa gitu loh. Jadi memaksa dalam konteks memaksa kita yang organisasi apa ya? iya, memaksa yang organisasi ini. Jadi kayak banyak aspirasi yang masuk, terus kita harus melakukan itu, harus melakukan itu seperti itu. Terus ya bersifatnya kan kaku ya bagi mahasiswa-mahasiswanya itu. Terus organisasi zaman dulu tuh hanya membahas fokusnya tuh pada isu sosial, politik, iya. kebangsaan nasional gitu ya. Walaupun kebangsaan nasional itu tuh tetap ada di zaman sekarang, kita tetap membahas gitu ya. Cuma kalau dulu tuh lebih kayak ke demo-demo gitu Iya, kan. iya, betul Jadi sekali. organisasi zaman dulu tuh selalu melihat bahwa menurut saya universitas
Dan misal saya kayak pemerintahan itu tuh mereka berpikir kayak ini tuh negatif. Jadi mereka tuh selalu melakukan aspirasi dengan cara demo seperti itu. Iya bener banget kan. Kalau misalnya sekarang tuh kan kita sudah adaptif, apalagi di era globalisasi kayak gini ya, kita kan harus menerapkan, menyelaraskan dengan kemampuan bener banget, gitu, bener kan? banget. Kita harus apa ya, melakukan suatu kegiatan yang tadi sudah saya bilang yang mengasah hard skill atau soft skill siswa biar lebih baik gitu kan. bener banget. Jadi itu udah ketara banget bedanya kan. Kalau sekarang kan juga tidak menuntut gitu ya. Tidak menuntut. Jadi cuman kita memfasilitasi saja. Memfasilitasi jika ada gitu kayak bisa kalau kita ikut. ada kita ajukan. Iya. Nggak harus demo gitu kayak. Jadi apa ya, kalau dari pendidikannya sendiri kayak dulu tuh organisasi tuh menjadi pendidikan karakter banget gitu loh. Kan kalau zaman sekarang tuh kan sudah diaplikasikan seperti ya benar seperti itu. Iya, terima kasih Iya, dari yang barusan apa Dijelasin. dari kita di sini kita tahu kita harus lebih aktif Betul lagi banget. sebagai mahasiswa. Untuk selanjutnya Kak, ini bagaimana sejauh ini organisasi mahasiswa dapat menjembatani aspirasi mahasiswa kepada pihak kampus secara efektif? Oke, kalau menjembatani ya benar ya, maaf agak itu mungkin setiap organisasi kayak nggak cuma BEM aja mungkin ya, ada BEM, SEFA, bahkan HIMA pun juga mewadahi aspirasi gitu kan kepada pihak kampus. Namun kalau selama berjalannya periodeku ini kita tuh bekerja sama dengan SEFA seperti itu. Iya, jadi kita tetap menampung aspirasi-aspirasi yang datang dari mahasiswa seperti itu. Nanti kita bicarakan bersama senat fakultas ya. Nah nanti kita baru setelah dibicarakan ini baiknya gimana, kita mencari solusi terlebih dahulu. Namun ketika memang sudah buntu, kita baru bisa menyampaikan ke pihak atas. Bukannya kita menghambat ya, tapi kita mencari solusi terdekat dulu, mencari solusi yang terbaik dulu seperti itu. Nah, terus gimana caranya biar efektif? Ya kita dengan membuka forum diskusi, mungkin bisa jadi kan. Nah kan sekarang kan juga kayak kemarin kan ada pemberian kuesioner kayak aspirasi apa sih yang mahasiswa pengen tuh kan dari online kan sekarang kan masuk udah gitu bisa kayak bener banget. mahasiswa itu gimana sih maunya itu gitu. Bener banget, ya kan sekarang sudah gampang di era Iya, di digital. digital. Kita kasih Google Form, Nggak kita harus sebar. angkat gitu Bener kayak kan dulu banget. kan kayak nggak ada G-form gitu kan, Iya, bener. menulis terus gitu. Ya kan sekarang kita kasih Google Form, udah mereka bisa ngisi sesuai kemauannya mereka. Bahkan kayak gak ada namanya pun kita juga terima-terima aja gitu kan. Soalnya kan itu kan aspirasi, mungkin memang si orang ini tuh tidak disebut namanya gitu ya kan. Kalau ingin menyalurkan aspirasinya saja ya, terus kita bisa melakukan diskusi mungkin secara tatap muka. Kalau misalnya memang itu sifatnya sudah personal banget gitu ya, kita bisa melakukan tatap muka. Bahasanya kalau di tempatku itu internalan gitu ya, bisa kita dibahas dengan internal. ya kita bahasanya kita internalan. Jadi kayak kita membahas kamu tuh sebenarnya tuh memiliki aspirasi apa, kamu tuh kesusahan apa, kamu nih maunya gimana, bener banget. Jadi nanti kita wadahi, nanti kita bicarakan bersama-sama, ya benar. Jadi kalau di periodeku BEM ini tuh hanya mentabulasi aspirasi tersebut seperti itu. Jadi memang SEFA yang bertugas untuk menyalurkan aspirasi tersebut seperti itu. Jadi kakak sebagai penampung nanti kita serahkan ke SEFA yang mengibatkan gitu kakak? Iya, sama kita juga. Jadi kita tetap membantu. Jadi kita mendampingi sebagai kayak kan buktinya tuh ada di kita gitu. Jadi bukti akurat itu ada di kita seperti itu. Jadi kita yang megang seperti itu. Terus itu tentang menjembatani aspirasi mahasiswa kan kayak. Terus di sini tuh saya mau bertanya sejauh mana kolaborasi antara organisasi mahasiswa dan institusi kampus dapat menciptakan inovasi pendidikan.
kalau misalnya membicarakan kolaborasi itu lebih ke kerjasama ya, berarti kerjasama antara mahasiswa dengan pihak kampus itu pastinya banyak kayak sih teman-teman, kayak apalagi mahasiswa di sini itu kan dia itu perseorangan yang merasakan keadaan di dalam kampus ya kan kalau misalnya dosen-dosen seperti itu kan beliau kan hanya taunya kayak oh yaudah kita kan hanya mengajar seperti itu, sedangkan yang merasakan ke kita, yang merasakan fasilitasnya, yang merasakan ya pokoknya segala macam yang ada di kampus seperti itu. Nah maka dari itu kalau misalnya yang inovatif tadi, kita kan dengan merasakan tersebut kita menjadi memiliki ide, ya kan, kita memiliki ide kreatif ya, yang baru gitu. benar. Jadi kita memiliki ide, kita bisa mungkin kita bisa bicarakan bersama, lalu nanti kita bisa omongkan bersama bersama dosen ataupun pihak kampus seperti itu ya kan. Mungkin kalau misalnya di FKIP sendiri ada kan kita kan ada, mungkin kalian sudah ini belum kayak media sumber belajar mata kuliah pembelajaran seperti itu ya, itu kan awal ya oke, itu kan lebih ke pembelajaran inovatif. Inovatif, Jadi ya, ya, jadi ide-ide mahasiswa media terbaru gitu kan ya, jadi kita harus mencari yang terbaru itu di mana yang inovatif mahasiswa. Benar banget. Jadi kita lakukan ini, kita harus pakai media apa sih biar kita nanti tuh mengajarnya itu asik, bener banget. Gimana sih gitu pokoknya. Kalau untuk keterbaharuan inovatifnya itu pasti dari diri kita sendiri, dari mahasiswanya sendiri. Itu yang tentang kolaborasi dengan mahasiswa itu tadi kan? Iya, dari pihak kampus. Jadi kampus tuh menyalurkan inovasi mereka gitu. Jadi kan sekarang kan juga ada pelatihan apa sih yang kayak misal pelatihan pembelajaran kayak seminar gitu kayak misal mungkin PGC saya notice ada yang pelatihan batik itu. Nah itu kan sebenarnya pembelajaran inovatif kan ya. Jadi di situ bisa contohnya. Nah untuk kolaborasi antara organisasi mahasiswa dan institusi kampus ini, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi organisasi mahasiswa di lingkungan kampus pada saat ini Kak? Tantangan terbesar yang dihadapi organisasi mahasiswa pada era saat ini. Berarti ini lebih ke pengalaman nggak sih? Iya. Oke, mungkin kalau pengalamanku itu selama aku ikut organisasi mungkin dari SMA itu lebih ke sumber dana dan sumber daya. Ya, sumber dana dan sumber daya. Sumber dana itu penting, kayak misal kalian ingin melakukan suatu program kerja, namun kalian sudah membuat ini timeline, sudah membuat rancangan. Ya benar, sudah membuat RAB, sudah membuat rancangan. Misalnya tanggal 9 nih kalian proposal harus kelar, tanggal 10 harus naik. Harusnya kita deadline nih 5 hari nih udah cair nih, tapi ternyata belum cair. Nah kan kita kan kayak kelimpungan, aduh kita ini harus mencari solusi kayak gimana gitu kan. Makanya saya bilang tuh sumber dana itu benar-benar penting banget. Itu menurut saya itu suatu kesulitan, kunci kesuksesan. Bener banget. Mungkin solusinya kita bisa kalian bisa adakan di suatu organisasi itu bisa mengadakan uang kas atau dana, cari sponsor, bisa jadi terus membuat dana awal HTM gitu kayak kayak misalkan kalau misal mau ngadain suatu proker konser misal gitu kan pasti kan ada dana awal kegiatan gitu kan ya bahasanya, atau bisa jadi berjualan, apa sih itu bahasanya yang jualan di mahasiswa itu pokoknya kewirausahaan gitu ya. Terus yang tadi saya katakan juga sumber daya ini lebih ke anggota. Mungkin pada saat pertama kali saya menjabat sebagai wakil ketua di sini, saya agak kebingungan gitu. Bukannya sedikit yang mendaftar, namun di sini saya bingungnya tuh kayak aduh ini gimana ya nanti saya cara mengatur anak-anak tersebut seperti itu. Karena kan kita nggak tahu ya Kak ya, nggak tahu gimana anak itu. Benar kan latar belakang anak-anak itu kan masih beda-beda. Ya kan kita kan nggak tahu, kita masih baru tahu nggak tahu kenal. Benar, kita juga harus menyesuaikan. Kalau dari diri saya pribadi, saya kan bahasanya berasal dari
Bekasi ya, kayak Jauh gitu. mereka tuh ngomong tuh kayak lo gue gitu. Jadi aku tuh harus menyesuaikan ini tempat ini, terus teman-temannya tuh kayak gini, jadi aku nggak bisa ngomong lo gue karena aku tuh pernah ditegur teman-teman kayak pas semester 1 semester 2 aku masih ngomong kayak lo gini-gini sih gitu kan, terus kayak apa sih lo gue gitu, mereka tuh malah bilang kayak gitu, gak sopan lo gue Menyesuaikan juga lah ya. malahan aku mikirnya kayak apa sih kok aku kamu gitu. Jadi kan kita kan beda perspektif ya, jadi kita tuh harus menyamakan perspektif terlebih dahulu. Nah selain kita harus menyamakan perspektif gitu, kita harus memahami orang tersebut, kita tahu juga permasalahan selanjutnya yang sumber daya itu tuh pada saat anggota yang sudah kita rekrut namun dia itu sudah kehilangan tujuannya, paham nggak? Jadi kayak tujuan awal mereka daftar kan mereka giat banget, kayak mereka bikin CV bagus banget, kayak misalnya komunikasinya jago gitu kan. Terus misal dia mau masuk PDD nih, dia bisa bikin Canva gini-gini gitu kan. Iya, benar, fotografernya bagus gini-gini. Namun ternyata ketika pas udah masukin, pas udah jalan gitu kan, udah lama nih, mungkin pas awal-awal periode masih kayak dia semangat banget nih, ada bagus nih, kayak udah biar aku aja yang megang gitu. Tapi kan lama-kelamaan kayak semangatnya turun. Nah itu kan sebuah kesulitan ya, itu relate banget, pasti kalian juga merasakan gitu kan. Iya kan, apalagi udah mau akhir periode kayak ya udahlah gitu kan, udah sama-sama broker banyak gitu kayak ala ya udahlah, udah gini aja gitu, udah dia aja. Terus apalagi misalnya dia diberikan tanggung jawab nih tapi bentrok sama kegiatan-kegiatan lain, kayak alasannya aku lo ada kelas gitu kan, ada tugas. iya aku juga mungkin PGSD ini sama mungkin kayak BEM ya kan, PGSD itu banyak kelas ya. Iya. Dan kan kalau dulu biologi kan kelasnya kan hanya satu. Jadi kita misalnya kalau yang di HIMA itu mereka mau alasan apa, ya kan kita satu kelas. Jadi nggak bisa alasan apa-apa. Jadi udah ditata dari jadwalnya gitu lah ya. Bener banget kan kalau dari dengan BEM kelasnya gitu. Dari BEM sendiri kan juga kelasnya beda-beda ya. Kan aku juga nggak tahu ada alasan. Aku kelas, aku gini, tapi ternyata enggak. Oh itu udah sering banget dikacangin, malah dibohongin kayak gitu. Itu udah dibohongin. Udah makanan kayak ya udah makanya terus kita sebagai, mungkin dari aku ya sebagai ujung kayak kita harus bagi-bagi tugas nih, gimana nih caranya. Sih, Kak? Bener banget. Bagaimana cara mempertahanin bener banget anggota sampai akhir periode. Iya. Soalnya udah mau akhir periode gitu kan, apalagi kayak misalnya merasa kayak ya udah kan program aku udah selesai, ya udah tinggal tinggal program kamu aja gitu kan kita rasain. Iya. Aku udah selesai, tinggal jalanin. Udah lah biar mereka yang belum gitu. Biar mereka aja kan itu program tanggung iya. jawabmu gitu. Padahal kan kita kan di sini harus bersama-sama gitu ya. Tantangan akhir periode gitu lah ya. Benar, kita harus tahu nih tujuan awal kita tuh gimana gitu loh. Soalnya aku juga kadang sama fungsiku kalau misalnya internalan gitu juga, mereka tuh udah susah banget ditemuin, bahkan kayak bener-bener menghilang gitu. Misal kita selisipan, iya posisinya kita selisipan, tapi itu malah kabur gitu loh. Kayak aku sebenarnya itu kah gitu loh. Dan itu tuh bener-bener terjadi gitu loh. Padahal aku juga mikir kayak mungkin ini penilaianku sendiri ya. Cuma kalau misalnya orang-orang bilang tuh enggak, kamu kalau misalnya dibilang tegas ya tegas, cuma kayak enggak sampai semarah-marah itu gitu loh. Nggak sampai bawa marah-marah besar gitu enggak kan. Jadi ya udah kita, tapi ada kayak solusi kayak kan kita masih mengajar gitu kayak tetap masih aja. Kalau dari aku pribadi aku tetap komunikasikan ke dia. Pokoknya aku tuh nggak mau ngelepasin anak itu. Kayak dia tuh kalau dilepasin malah makin semuanya sendiri. Soalnya kita pegang aja dia semua sendiri, yang lagi dilepasin gitu bahasanya ya nggak sih. Jadi ngelunjak gitu ya. Melunjak kalau bahasa Jawanya itu. Genji sekali Melunjak ya, benar. Melunjak. Baik. Selanjutnya itu apa dampak positif dari keterlibatan organisasi mahasiswa dalam perumusan kebijakan akademik kampus? Dampak positif. Okay. Mungkin ini ada di ada di pas pendaftaran kalian HIMA gitu, mungkin dicantumin kayak misalnya memperluas relasi gitu ya nggak sih? Memperbanyak pengalaman. Itu mungkin itu sudah banyak itu. Basic-basicnya itu, dan itu memang betul gitu kan. Ya kayak jelas memperluas relasi itu jelas, karena kan kita
melihat teman-teman latar belakangnya, asalnya itu kan jauh-jauh semua, ya kan. Yang sebelah kanan saya dari Lumajang, dari mana? Dari Pasuruan. Dari Pasuruan, ya kan. Sedangkan aku dari Bekasi, terus macam-macam. Beda-beda daerah, Iya. beda-beda bahasa, Bahasa. beda-beda pemikiran juga lah ya. Beda logat, Iya. ya kan. Kan kita kan juga harus menyamakan dalam suatu organisasi itu, kita harus menyamakan gitu kan. Terus yang jelas kita melatih sebuah kedisiplinan, ya kan. Disiplin waktu, disiplin apa ya, tenaga itu juga harus kita disiplinkan. Soalnya kalau misalnya kita tidak bisa mengatur tenaga kita bakal ngerasa capek sendiri, ya kan. Apalagi kalau kita udah mungkin masuk semester atas, itu udah kayak aduh ini tugas tuh udah banyak banget, ya kan, ngerasain kan. Ini tugas tuh udah banyak banget, Apalagi di semester genap. bener ya, itu bentrokannya macem-macem ya. Sangat memakan Akhir tenaga. periode, terus mau itu liburan panjang itu kan Iya, di banyak tugas. akhir. Bener banget ya, makanya kita harus disiplin tenaga dan disiplin waktu. Kalau misalnya kita tidak bisa mengatur waktu, tenaga kita bakal habis, kita bakal capek sendiri. Iya, Bener nggak? bener. Kalau misalnya kita nggak bisa mengatur waktu, misal kita udah ngerjain semuanya tapi kita kurang tidur, otomatis kan badan kita sendiri yang capek, kita sendiri yang sakit gitu kan. Iya. Terus saya bener-bener Belum ngerasain bisa pas manage waktu iya, dengan baik gitu. bener, pas kemarin kegiatan Dekan Cup itu saya bener-bener kegiatan masih berjalan. Mungkin ada volunteerku di sini ya. Kegiatannya masih berjalan, terus aku dirawat di rumah sakit. Jadi kayak ya Allah, aku kasihan banget sama teman-teman semua gitu. Kayak aku rasanya lepas tinggal sendiri. aku kayak lepas tanggung jawab. Tapi itu benar-benar kayak ternyata selama hampir sebulan itu aku tuh kena tipes. Kan aku mau 2 kali masuk UGD gitu kan ya. Jadi kayak alah ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Itu Iya. itu ya gara-gara itu, karena saya nggak bisa ngatur waktu, ngatur tenaga juga kan capek sendiri kan. Apalagi kayak kekejar-kejar di demo sini gitu. Mungkin itu pengalaman yang bener-bener kayak wah, ternyata gue dulu bisa ngelewatin ini ya gitu Iya. kan. Ya, terus mungkin menghadapi apa masalah-masalah Iya, tantangan bener yang banget. berat gitu. Terus hal positifnya lagi mungkin dari cara komunikasi gitu kan kita bisa melatih komunikasi kita. Mungkin kalau misalnya anak introvert yang mereka ingin keluar dari zona nyaman gitu ya kan, ya kan pasti harus melakukan komunikasi dengan orang banyak dong. Nggak mungkin dia mau diajak kenalan mulu, maksudnya mau diajak ngobrol mulu gitu kan mereka juga harus berbincang, berkomunikasi, melatih cara berbicara kita kan. Aku yakin teman-teman juga masih belajar, aku juga masih belajar gitu kan. Kadang komunikasi itu bisa dilakukan dengan otodidak gitu, asal kalian percaya diri, asal kalian pede, ya udah kalian lakuin aja gitu loh, asal dengan bahasa yang apa ya yang positif gitu, yang benar gitu. Terus mungkin apa lagi ya, kita bisa melatih rasa tanggung jawab kita, ya nggak sih? Banyak sekali nggak ya? Bener banget. Jadi kalau ikut organisasi itu benar-benar melatih banget. Banyak dari kepemimpinan. Iya benar. Dari berpikir kritis. Benar, komunikasi, tanggung jawab, manage waktu, semua. Mungkin kalau dari yang introvert mau ke extrovert itu banyak positifnya. Iya, jadi benar banget. Kalau aku lebih notice kok kalau diriku sendiri ya, aku dengan organisasi ini aku bisa ini kayak mengetahui gayaku sendiri, kayak aku nih gimana sih cocoknya. Karena dulu tuh aku merasa kesusahan, aduh aku nih pakai ini nggak cocok, mungkin ini permasalahan wanita aja mungkin ya, kan? Aku nih pakai ini deh kayak nggak cocok deh, tapi kayaknya pakai ini cocok. Terus pas kegiatan organisasi aku ngeliat nih ada satu teman, kok dia cakep banget ya, maksudnya kayak gayanya ini tuh cocok gitu, pakai ini cocok. Terus bukan dibilang plagiat, tapi lebih ke mencontohkan. Kalau plagiat tuh plok ketiplok banget ya kan, tapi aku lebih mencontohkan kayak oh ternyata gayaku tuh kayak gini ya, aku tuh cocok ya pakai gini ya gitu kan. Pasti kan ada suatu kebanggaan. Iya, gitu. banyak teman juga, banyak relasi Iya, gitu lah ya. bisa memunculkan sesuatu hal yang selama ini tuh kamu nggak tahu Iya. gitu lah ya kan. Dari organisasi kita banyak mengetahui hal-hal positif dari diri kita. Yang sebelumnya tidak Dapat diketahui. mendapatkan hal-hal positif juga ya, Kak, Bener ya. banget. Dari yang awalnya Tidak tidak tahu menjadi Iya. sangat tahu. Jadi sangat tahu, benar banget. Iya, ya kan kita kehidupan tuh harus terus belajar gitu Iya. nggak sih? Kalau misalnya nggak belajar, stuck di situ aja, kamu bakal ketinggalan. Orang zaman aja tuh semakin maju. Masa yang kamu nggak mau Iya. maju gitu kan bahasanya.
banget. Nah, sekarang di ujung akhir nih tiba-tiba ya kan. Nah, untuk terakhirnya nih, apa sih pesan kakak untuk teman-teman mahasiswa lainnya, terlebih untuk teman-teman yang Sedang berorganisasi. Wih. apalagi di HMJ atau Iya. BEM itu kan. Ini bagi semangat Ini pesannya anak apa, Kak? organisasi. Oke, mungkin pesanku dari waktu ya, kita bisa memanfaatkan waktu karena waktu ini kan waktu adalah uang gitu. Waktu kan nggak bisa diulang kan, Iya. ya kan. Dan tadi Betul. saya bilang juga kita harus bisa memanage waktu. Yang Ya kan? benar, baik. Karena dengan adanya waktu kita tuh bisa mengeksplorasi, ya kan? Di Hima, di BEM ataupun di SEVA itu tuh kita harus bisa mengeksplorasi banyak. Bahkan bukan di dunia organisasi saja, tapi tuh di luar, di dunia perkampusan juga kalian tuh harus bisa nih, aku harus bisa aktif, aku harus bisa eksplorasi gitu loh, supaya Harus bisa. aku tuh bisa pengalaman, karena pengalaman itu katanya pengalaman itu guru. Iya sih, pengalaman itu guru. Jadi pengalaman itu juga bisa kita kenang, kita bisa belajar. Oh dulu tuh pengalamanku tuh kayak gini, gitu loh. Jadi aku nggak bakal nih ngulang pengalaman jelek Iya, kayak gini, gitu. betul. Bahasanya mengantisipasi, bener banget kan. Apalagi Yang sudah dilakukan gitu kan. iya, apalagi masa-masa kuliah ini tuh kalau menurutku ada orang yang bilang masa SMA tuh lebih asik daripada kuliah, daripada Kuliah. SMP gitu. Enggak, lebih asik kan kuliah. Walaupun bahasanya semakin naik semester kalian itu semakin dikit temennya gitu ya bahasanya ya. Benar, Semakin benar. dikit temennya, semakin tersisih-sisih. Heeh. Tapi dengan cara itu tuh kalian tuh bisa bener-bener banyak belajar, kalian tuh bisa bahasanya nggak disuapin lagi kan. Kok SMA tuh kan kita masih apatis iya. gitu kan, bahasanya kita kan masih Dalam apatis. masukan-masukan aja. Terus Tidak kita aktivitas belum berani, lagi. belum berani berbuat seperti itu kan. Nah makanya kita dengan adanya waktu ini kita pergunakan baik-baik gitu kan, kita manfaatkan dengan baik seperti itu, karena ya nanti kalian bakal ngerasain, oh dulu aku tuh di Hima tuh kayak gini, dulu aku tuh di BEM tuh kayak gini. Kalian bisa ceritain mungkin nanti kalau misalnya ya kita doain semua panjang umur gitu ya. Amin. Kalau misalnya nanti kalian punya anak, nah, jangan kayak gitu, mama dulu tuh kayak gini gitu Iya. kan, lucu ya. Bisa Iya. kasih pengalaman ke anak Jadi kita. iya, jadi Iya, dari organisasi itu kita bisa, kalau di sini kalau kita sekarang kan memanage waktu dari kita kuliah, dari Benar. kita organisasi, Benar. dari kita kegiatan sehari-hari. Benar banget. Kata dosen saya dari organisasi ini memanage waktu itu kita bisa memanage waktu di keluarga kita nanti. Benar. Bisa kita memikirkan anak, memikirkan suami gitu. Benar Kata banget. dosen itu ada yang bilang seperti Benar itu. banget. Benar. Jadi kita harus Jadi- menghargai waktu. Benar. Iya. Karena waktu adalah uang. Iya, benar banget. Baik. Jadi ya udah, mungkin teman-teman tetap semangat karena kan bentar lagi ada periode, ya kan? Iya. Bener banget, kayak rasanya pas udah lepas gitu Iya. ya. Oh, cepat-cepat lepas ini. Ampun. Ya alhamdulillah juga ini apa termasuk podcast terakhir ya kak ya. Iya, oh, keren banget. Udah berapa kali podcast? Sudah banyak, udah berapa? 7. 7. Banyak yang diundang, banyak aspirasi yang Ah. masuk gitu. Kemarin dari SEVA, sekarang dari BEM. Iya. Baik. Sudah. Sudah Kak. Baik, terima kasih atas Waktunya, Kakak. ya waktunya Sudah kakak, meluangkan materi waktu. yang sudah dijelaskan tadi, pengalaman kakak dari pengalaman diri sendiri, pengalaman organisasi, gitu kayak pengalaman jadi pemimpin, jadi wakil ketua kak ya, Wakil ketua yang sangat membawa tanggung jawab banyak gitu kak ya. Iya, next kalian ya. Ini mau Nggak apa-apa. ampun. Nggak apa-apa. Tapi jujur ya, rasanya kalau BEM itu lebih enteng karena prokernya itu lebih dikit. Oh iya benar. Ya, Oh, prokernya itu lebih dikit tuh. Kalau HMPS itu kan Banyak. kayak tiap minggu ada nggak sih kalian? Bidang harus ada. Iya, tiap proker. bidang tuh ada kan ya. Kalau di BEM itu lebih dikit. Satu departemen, satu proker. Oh, Jadi seperti kayak itu. nggak ada minimal atau maksimal gitu. nggak Tapi ada. saya berpikirnya BEM FKIP membawa prodi-prodi lain berat kak. Nggak apa, coba aja dulu. Bawa PPKN, biologi, PGSD, bahasa Inggris tuh banyak loh dia skip. Ya itu mungkin udah biasa kayak sekarang ya, jadi wakil ketua BEM FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Baik. Puter terbaik. Terima kasih. Baik. Sebelum menutup podcast pada kali ini, Kita izin jargon terlebih dahulu kak ya. Boleh. Kak,
Berani berbicara, satu langkah untuk maju. Terima kasih. Terima kasih kembali.